wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya Dinda Putri Andriani ditemani Dengan saya Michael Pastor sama dengan Sia lagi. Jadi hari ini kita mau ngadain apa nih? Mau ngadain talk show tentang kewirausahaan nih di sini. Kita mau mewawancarai seorang pengusaha kafe, pemilik kafe yang ada di Citapen. Siapa sih yang nggak tahu Itu kafe loh, yang namanya Dekatsu? Dekatsu. Ya udah kita panggil aja pemiliknya sekarang ya. Kang Ferry. Ferry. Dibuka ya? Ya. Ya jadi Jadi sebelumnya saya mau bacain CV-nya terlebih dahulu ya. Nama Ferry Andrianov, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Bandung 27 November 1985, pekerjaan sebagai wirausaha, agama Islam, alamat Jalan Raya Cipanji nomor 17, nomor telepon 0877 2009 4323, status perkawinan sudah. Riwayat pendidikan SDN 2 Petang, Jakarta tahun 1991 sampai 1997, SMP 1 Cilandak, Jakarta tahun 1997 sampai tahun 2000, Seman 1 Cililin tahun 2000 sampai 2003, Farmasi Unjani tahun 2003 sampai 2008. Pengalaman pekerjaan marketing farmasi PT Kombifar, SMK Farmasi BMC Cianjur, RSUD Cililin. ya, jadi kita bakal ke pertanyaan yang pertama nih ya. Akang kan pekerjaannya dulu di RSUD nih ya. Nah, kenapa sih bisa jadi kewirausaha gitu? Kan Dasar ya? Iya, jadi kayak Gak nyambung ya? kayak kan takutnya nanti kan kita kan ngiranya gini, kalau kita masuk jurusan itu kita harus tetap jalan itu gitu. Kan rata-rata pada berpikir seperti itu kan. Kalau misalnya kita masuk ke IPA tuh misalnya, kita tuh harus jadi ini kita tuh udah dicekokin gitu. Emang pekerjaan itu harus itu. Apakah jadi wirausahawan itu harus melihat kita dari mana atau bisa dari apa aja? Enggak. Jadi gini, kalau sebetulnya kalau untuk jadi wirausahawan gitu, banyak wirausahawan sukses yang dia nggak sekolah, ada yang sukses. Dia yang lulusan SMP ada yang sukses di wirausaha. Bahkan ada yang menempuh sarjana, menempuh perguruan tinggi, itu juga bisa sukses. Jadi terus usia juga, ada yang 18 tahun dia sudah sukses, ada yang perlu menunggu sampai 40 tahun baru dia bisa sukses. Jadi sebetulnya nggak ada ukuran yang baku untuk wirausahawan. Itu basicnya dari apa dulu, usianya berapa, itu enggak. Asal yang penting pertama ya niat dulu pengen di dunia wirausaha gitu. Sebelumnya boleh gak diceritain dulu perjalanan karir dari awal sampai saat ini itu gimana Ya, sih? gimana gitu. Jadi lulus SMA nih ya, lulus SMA tuh saya masuk ke Farmasi Unjani Ya. karena basicnya dari IPA. Ya. Dan kebetulan orang tua juga pengen kita ya anaknya sarjana lah. Siapa yang nggak mau ya orang tua anaknya jadi sarjana gitu. Saya ikuti fase itu sampai akhirnya masuklah di sebuah universitas. Tapi dengan keterbatasan biaya gitu, akhirnya memaksa saya buat lebih kreatif. Gimana nih harus lebih kreatif? Mulailah dulu bisnis baju nih, distro lagi rame-ramenya bikin kaos couple, ya kan? Bikin kaos couple tuh mengawali itu, kita bikin kaos couple, terus akhirnya berkembang dikonveksi dulu, gitu di zaman kuliah. Sampai selesai lulus kuliah, saya sudah punya konveksi dengan 3 karyawan, gitu. Tapi ditinggalin tuh, Waduh. pindah. Kenapa ditinggalin? ditinggalin. Saya pindah ke Sukabumi. Di Sukabumi ngerintis usaha lagi. Itu jualan
kalau sekarang snack yang 2.500 ada kan ya? Nah, Serba 2000. itu dulu serba 2000 itu tahun 2008 saya di Sukabumi yang pertama kali. Gitu. Booming kan 2011 2012. 2008 udah pernah tuh. Jualannya ngampar di lapangan Merdeka. Kalau di sini di Brigif lah. Kayak di Brigif gitu. Kita pernah ngambilnya dari Cililin, bawa ke sana di packing, repacking ulang, udah jualan. Gitu. Posisi sarjana farmasi. Itu juga saya sudah berkeluarga juga, dapat istri perawat. Jadi dua-duanya basicnya kesehatan, tapi kita senang di wirausaha gitu. Nah mengawali ya senang dagang itu memang dari zaman kuliah sampai berlanjut sekarang. Singkat cerita sempat kan ngajar juga di SMK Farmasi gitu. Di Cianjur itu 5 tahun. Sampai akhirnya ada kesempatan buat ke rumah sakit Cililin. Tuh, akhirnya berkarirlah di rumah sakit Cililin. Karena kembali lagi nih mudik balik kampung. Bukan mudik ya, balik kampung. Balik kampung, akhirnya istri nggak ada kegiatan. Mulailah karena gatel gitu kalau nggak ada kegiatan gitu kan. Akhirnya istri dagang. Awalnya itu namanya kedai opatan. Dulu tahun 2015. Jualannya chicken katsu ada, sate marangi ada. Aktif banget berarti Ada. ya. 2015. Nah, ternyata perkembangan chicken katsu booming tuh. Nah, naik. Akhirnya ngelihat pasar ada peluang di kita, akhirnya memanfaatkan lahan depan rumah, dibuatlah kafe, konsep kafe. Jadi itu untuk awalnya Dekatsu itu tahun September tahun 2015. Jadi sejarahnya Cafe Dekatsu ini gitu ya. Jadi runtutannya sampai akhirnya kerja di rumah sakit, lalu buka. Awalnya kan untuk sampingan ya, awalnya sampingan untuk istri gitu. Tapi berkembang, akhirnya saya turun manage gitu. Ya singkatnya sekarang saya fokus di rumah sakit, resign, ngebangunlah setelah 4 tahun Dekatsu, renovasi sampai yang sekarang gitu. Kalau secara gambaran singkat seru ya. Luar biasa ya. Iya benar. Mantap. Kan pasti dalam usaha itu ada naik turunnya gitu ya kan? Pasti. Nah bagaimana sih cara Akang menanggapi ketika kita lagi naiknya dan turunnya dalam usaha itu? Fase lagi up, fase lagi down. Jadi intinya gini, kita harus punya keyakinan yang kuat. Kita kan yakin kan yang ngasih rezeki siapa? Benar kan? Ya. Nah, jadi jangan pernah takut. Ditambah saat posisi di atas, kita harus tetap sadar. Gitu kan? Harus tetap sadar. Kita punya target. Kesuksesan masing-masing orang beda-beda. Saya punya target sendiri, punya harapan kesuksesan sendiri. Walaupun kata orang, oh udah sukses, belum tentu kalau kata pribadi. Ya. Begitu kan ya? Nah, sama punya kadar harapan sukses masing-masing. Ya, saat posisi kita di atas, ya kita harus tetap rendah hati, kita tetap bersyukur, gitu. Jangan lupa banyak sedekah. Nah, saat posisi di bawah, sama. Sedekahnya juga tetap harus jalan, mendekatkan diri juga sama yang punya rezeki, yang memberikan rezeki ke kita. Kita mah sebagai wirausahawan hanya perantara rezeki, gitu. Hanya perantara rezeki. Dekatsu yang berkecimpung di sini tuh lebih dari karyawannya 14 orang. Belum lagi yang terlibat di sini banyak kan, tukang parkir, Ya. driver Gojek, terus apalagi distributor itu semuanya menggantungkan rezeki dari Dekatsu, ya kan? Nah, posisi saya sebagai apa?
udah hanya perantara aja gitu kan. Oke. Nah makanya mindset awal wirausahanya kita harus dibangun juga. Jangan hanya konsepnya, wah gue pengen buka usaha nih, pengen nyari untung sebanyak-banyaknya gitu kan. Nah itu yang harus diubah dulu gitu. Mindset itu yang harus kita ubah. Kita berwirausaha konsepnya kita pengen sukses, pengen bisa bermanfaat bagi orang banyak. Dengan mindsetnya kita ubah, insya Allah manfaatnya dapat, ke kitanya juga dapat. Jadi niatnya harus bener ya. Jangan Kayak karena gitu. harta. Gimana lagi? Pernah ada pikiran nggak untuk menyerah? Manusiawi ya, manusiawi. Saat kita posisi down, nggak usah jauh ya. Kemarin situasi COVID, saat semua usaha kena dampaknya semua, kita harus gimana? Apa tadi? Harus nyerah? Ya. Harus ingat lagi siapa yang ngasih rezeki gitu. Kita balik lagi harus yakin. Manusiawi saat kita posisi di bawah, manusiawi pasti kita ada satu fase, aduh capek, aduh itu pasti ada gitu. Tapi cukup kita aja. Nah sambil ini lagi, semangatin lagi. Salah satu yang bisa nyemangatin teman-teman. Makanya kita harus banyak silaturahmi sama teman-temannya yang mana, sesama pengusaha, punya mentor usaha juga. Jadi saat posisi di bawah tuh kita bisa nanya sama yang ahlinya juga Biar gitu. biar memotivasi Sama yang gitu punya ya. keyakinannya lebih bagus lagi, kita ke bawah lagi gitu. Makanya harus ada silaturahmi yang kuat gitu. Kita harus punya mentor, punya guru gitu, sharing sama guru yang udah di dunia wirausaha juga gitu, sharing aja gitu. Bahkan sampai ke siapapun yang berwirausaha ya, contoh mau itu tukang bakso, mau itu juga punya pengalaman wirausaha bagus, kita banyak sharing aja sama itu gitu. Dan tetap nanti ada ilmu gitu. Itu sih kalau misalnya saat posisi down, kita gimana mensiasati supaya nggak nyerah, kembali lagi ke keyakinan sama perbanyak silaturahmi tadi. Biar memotivasi. Nah karena motivasi kan naik turun ya, Iya. wah semangat ya, semangat. Tapi pas satu titik, alah, Kayak kurang, harus ada yang memotivasi lagi gitu. udah kita butuh motivator gitu. Nah siapa? Ya carilah motivator terbaik di kalian masing-masing. Kan beda-beda nih, Iya. beda-beda. Gitu. Next. Kan Akang kan ini terkenal di bisnis kayak kuliner gitu ya. Nah, Akang pernah berpikiran nggak buka bisnis lain selain kuliner gitu? Ada di bidang lain. Di nggak? bidang lain. Di bidang lain pastilah mimpi untuk punya usaha di berbagai lini gitu, berbagai aspek itu pasti gitu. Setiap orang pasti pengen punya mimpi seperti itu. Tapi kalau secara pribadi untuk saat ini saya memang memfokuskan untuk di dunia bisnis F&B, food and beverage. Kalaupun untuk pengembangan pasti nggak akan jauh dari dunia kuliner. Tapi dunia kuliner juga luas. Kayak Katsu juga kan sekarang di Katsu ini minggu depan mudah-mudahan, mohon doanya juga, minggu depan kita mulai rilis clothing nanti buat merchandising clothingnya nanti ada di sini. Di depan nanti ada bakso Malang juga, terus ada roti gitu. Jadi banyak yang bisa kerjasama gitu, banyak yang bisa dikerjasamakan. Ya mudah-mudahan dengan cara seperti itu Katsunya juga bisa tetap berdiri gitu. Itulah. Ada gak motivasi buat anak-anak Seman 1 baru belajar buat berwirausaha? Buat apa? mungkin? Berwirausaha. Intinya jangan, kalau saya biasanya kalau pengen berwirausaha pakai 3 kunci aja. Agim dari dulu ngajarin, pasti masih ada yang ingat. Yang pertama,
dimulai dari diri sendiri, benar kan? Segala sesuatu mulainya harus dari diri sendiri. Balik lagi niatnya, keyakinannya, ilmunya. Jadi kita harus siapin nih kalau mau berwirausaha. Dimulai dari diri kita gitu. Perbaiki diri kita dulu. Terutama niat tadi buat berwirausaha. Supaya mentalnya juga mental wirausahanya kebangun gitu. Contoh, pasti banyak yang mikir, aduh harus punya modal, bener? Ya benar-benar. Bener kan? Lintas, ya, benar. Yang paling pertama kepikiran, aduh gimana modalnya nih, Iya. mau minta. Kalau mau coba bisnis, dimulai dari diri sendiri, langsung yang kedua nanti dimulai dari yang kecil, dimulai dari yang sederhana dulu, yang kecil. Yang kecil apa? Contohnya, yang modalnya kecil apa? Nih ya, Foto pola ini. Ya oke, niat udah ada, terus kan yang modalnya kecil kita memulai Foto polaroid. bisa apapun itu. Yang nggak ada, yang modalnya simpel, reseller, Oh iya. kita nggak punya, nggak usah ada modal kan? Kita cuma ngejualin barang orang, kita ambil sedikit. Itu bisnis nggak? iya bisnis. Bisnis, dropshipper, itu kan sama kan? Kalau di online. Sekarang mau modal handphone, ya itu udah kan ya? Ya, gitu. Ya, Udah asik kan ya? Ada. Nah, dimulai dari diri sendiri dulu, niatnya, mentalnya dikuatin, terus dimulai dari yang kecil, hal yang kecil kan? Nah, yang terakhir dimulai dari sekarang. ya. Kalau nanti gak akan jadi. Eksekusi, eksekusi. Kapan jadinya? Ya, Apa ya. jadinya? Nanti banyak halangan. Ya, jadi gitu. Nggak masalah sekarang lagi ya, fase sekolah gitu. Tetap fase sekolah nikmatin, jalanin juga gitu. Jalanin juga fase sekolah, nikmatin sambil kita ngerintis buat berwirausaha. Itu juga nikmati prosesnya. Itu aja. Ya. Nah, nanti pasti bakalan ketemu satu titik di mana kita harus milih fokus. Mau wirausaha atau mau kerja Bidang lain. gitu. Nanti akan ada satu titik itu. Jadi ya kita tapi tetap harus mulai dari yang 3 tadi. Deal? Deal. Iya. Sepusing-pusingnya kalian jangan ada kata menyerah pokoknya. Iya. Gitu. Harus dibawa enjoy. Ya udah. Udah? Udah. Ada lagi next. Eh, sekian saja untuk talk show kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih Kang udah menyempatkan waktunya Sama-sama untuk kita kami bisa talk show sharing. sharing. Makasih Ya. banyak sama-sama. Sekian dari saya Michael Kosma Mendengar Silalahi dan Saya Dinda Putri Antriani. selamat siang dan sampai jumpa lagi. Dadah.